Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Dulur, ketemu lagi dengan saya Hendra W. Saputro. Ya, saya di sini mau membahas tentang kenapa dulur punjer selalu gagal bubarkan acaranya PSHT. Ya. Nah, saudara kita yang di Punjer getol sekali berusaha membubarkan latihan pengesahan PSHT, tapi dia selalu gagal. Dengan alasan apa mereka membubarkan? Alasannya adalah mereka pemegang hak merek kelas 41. Ya. Apa sih artinya hak merek itu? Katanya mereka melindungi nama persaudaraan setia hati Trate. Yang kedua, perlindungannya untuk jasa-jasa pendidikan, penyediaan latihan olahraga. Yang ketiga, pemilik hak merek itu pribadi, yaitu Iso Biantoro SH. Nah, kalian semua dulur bisa ngelihat hak merek itu di online, di situsnya pdki-indonesia.dgip.go.id. Di sana kalian pilih hak merek, kemudian masukkan nama lengkap persaudaraan setia Trate, nanti akan muncul kelas 41. Silakan lihat ya. Nah, kenapa selalu gagal? Ya, karena apa? Karena PSHT-nya kita sebagai organisasi itu mempunyai nomor 1, akte notaris pendirian organisasi persaudaraan setia hati Trate. Ya, akte tersebut sudah ternotariskan, dan ternyata saudara kita yang di Punjer tidak punya akta notaris, alias mereka kelompok ya, bukan organisasi. Siapa yang abal-abal kalau gitu ya? Dan akta notaris ini, dulur, yang punya PSHT itu mendapat perlindungan Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013. Syarat untuk jadi ormas harus mempunyai akta notaris yang isinya ADART di sana, akte pendirian, itu wajib ya. Nah, PSHT lagi sebagai organisasi mempunyai yang nomor 2 adalah hak cipta logo nomor C0006000893 dengan pemegang lisensi organisasi PSHT ya. Dan Anda bisa cek di situsnya hak cipta tadi, hak cipta hak merek, situsnya Haki ya. Nah, di sana kalau kalian cek ya, di bagian hak cipta, masukkan nama persaudaraan setia Trate, kalian akan menemukan logo PSHT. Di sana ada kata pemiliknya, ada kata persaudaraan setia hati Trate Pusat Madiun. Nah, kenapa kok ada Pusat Madiunnya? Karena menurut ADART PSHT mencantumkan Madiun sebagai pusat organisasi. Kemudian di keterangannya hak cipta tersebut ada pemiliknya adalah almarhum Mas Tarmaji. Pada tahun 2006 ketika hak cipta itu didaftarkan, hak cipta logo ya, masihlah Mas Tarmaji itu menjabat sebagai Ketua Umum PSHT ya. Yang ketiga, karena PSHT sebagai organisasi mempunyai hak merek kelas 25 nomor IDM 0008666796 melindungi nama persaudaraan setia Trate dan logo. Kenapa ada logo? Penjelasannya ada di hak cipta ya, yang poin 2 tadi, hak cipta yang didaftarkan oleh almarhum Mas Tarmaji tahun 2006 dulur. Kemudian perlindungan dari hak merek kelas 25 ini untuk apa? Untuk pakaian pencaksilat kita, pakaian sakral kita dulur. Nah, ini bertentangan. Orang-orang Punjer, kelompok Punjer menggunakan sakral PSHT ya. Dan ini adalah jelas miliknya, nama pemiliknya. Ketika kalian cek di situsnya Haki, pemiliknya adalah organisasi persaudaraan setia hati Trate. Oke. Yang keempat, ya, kenapa
mereka selalu gagal karena PSHT mempunyai hak cipta senam jurus nomor C0011103324. Hak cipta ini melindungi penggunaan senam jurus di latihannya organisasi PSHT. Pemilik hak cipta ini, kalau kalian cek di websitenya Haki Kemenkumham, pemiliknya adalah Setia Hati Trate Pusat Madiun. Nah, saya jelaskan, nama Setia Hati Trate dan Pusat Madiun sudah tercantum di AD/ART PSHT Parluh 2016. Ya, Anda bisa cek. Nah, jika saudara Punjer masih ngeyel ya bahwa hak merek kelas 41 itu milik Isobiantoro sebagai representasi yang konon katanya menjabat ketua Dewan Organisasi PSHTPM dan lisensinya diserahkan ke Ketua Umum PSHTPM Saudara Masmur Joko, maka yang geruduk itu tanyakan. 1. Mana akte notaris pendirian organisasinya Punjer? Tanyakan itu. Yang kedua, tanyakan mana lisensi penggunaan hak cipta logonya, ya. Yang ketiga, tanyakan mana lisensi penggunaan hak merek kelas 25-nya. Ingat, kelas 25 sakral, pakaian sakral ya yang ada logonya. Mereka aja pakai sakral kok. Pakai sakral dengan logo. Lucu kan? Nah, terakhir ya. Tanyakan ke mereka, mana legalitas dan legal standingnya Parluh 2017 dan AD/ART-nya yang konon mereka itu sebetulnya, saudara Punjer, mengakui sebetulnya Mas Taufik dan Parluh 2016 sebagai mantan PSHT. Katanya kan mereka seperti itu, memecat Mas Taufik ya, konon katanya. Nah, padahal dulur ya, padahal nih Mahkamah Agung sudah ketok palu mengakui Parluh 2016 dan produk-produk hukumnya yang sah inkrah. Artinya inkrah itu berkekuatan hukum tetap, tidak berlaku di peradilan-peradilan yang lain. Ya, maksudnya tidak berlaku untuk digugat lagi. Harusnya peradilan-peradilan yang lain itu mengakui ya inkrah hasil dari keputusan Mahkamah Agung nomor 1712. Silahkan kalian cari. Nah, kalau Parluh 2016 itu sah, artinya semua anggota PSHT itu tunduk pada AD/ART yang bilang bahwa parapatan luhur PSHT hanya sekali dalam 5 tahun. Ya, dulur Punjer, sudahlah. Ingat sumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa ketika kalian melakukan pengejaran di dini hari waktu itu. Kita seruput kopinya, dulur ya. Oke, yuk nyawiji aja, dulur Punjer ya. Seruput kopinya. Salam persaudaraan PSHT Jaya.